Hai Sobat Jerman, hari ini saya akan unboxing satu buah produk yang cocok buat kamu para videographer. Kita akan unboxing Comica Vimosi. Nah, ini baru aja rilis, dan buat teman-teman yang penasaran kayak gimana sih kualitasnya dan apa aja di dalam kotak ini, disimak terus sampai habis. Nah, teman-teman pencinta videografi yang mungkin baru aja belajar videografi atau mungkin yang sudah profesional pasti udah nggak asing lagi dengan merek satu ini, mikrofon yang namanya Comica. Jadi sebelum saya unboxing, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah subscribe channel ini dan juga selalu support dengan channel ini. Buat teman-teman di sini yang baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan juga videografi. Dan buat teman-teman di sini yang menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang memiliki kebutuhan untuk fotografi, videografi, dan juga social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Para pencinta videografi pasti udah nggak asing lagi kalau kita ingin membuat sebuah video pasti akan membutuhkan kamera, lensa, dan juga mikrofon. Karena di sini kita berkomunikasi secara audio dan juga visual. Jadi menggunakan mikrofon yang baik dan benar dan juga alat yang tepat itu menjadi satu poin yang cukup penting pada saat kamu membuat sebuah video. Nah, di sini ada Comica. Comica di sini ada tipenya adalah tipe Vimosi. Nah, saya akan coba unboxing yang satu ini. Di sini ada tulisannya 2.4G Dual Channel Mini Wireless Microphone. Jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini ribet banget pakai mikrofon yang ada kabel di sana sini, ini mungkin bisa menjadi opsi terbaik kamu pada saat kamu menggunakan wireless microphone. Oke, saya akan coba unboxing di sini. Di sini ada boxnya dan kita akan coba buka. Ada satu kotak lagi berwarna hitam dan kita akan coba lihat di dalamnya itu ada apa sih. Oke, wow, nice. Di sini ternyata ada pouchnya. Ini udah ada kotaknya untuk menyimpan si mikrofon ini. Dan kita akan coba buka. Tada! Nah, buat teman-teman, di sini ada satu. Saya belum tahu ini alatnya apa. Kita akan coba lihat ya. Di sini ada satu komikanya. Ini ada komikanya. Lalu kemudian ada beberapa kabel-kabel ya di sini kayaknya. Sini ada kabel. Kemudian ya beberapa kabel untuk audio. Ini juga nanti saya akan buka beberapa kabel. Kabelnya cukup banyak. Saya belum tahu cara pakainya. Kita coba lihat. Lalu kemudian di dalam kotaknya sendiri ini ada user manual. Ini ada user manualnya. Kita buka user manual book. Satu user manual. Ada garansinya, warranty card. Lalu kemudian di sini ada stiker-stikernya Comica. Apa sih bedanya antara mikrofon yang satu ini dengan mikrofon-mikrofon lainnya? Nah, teman-teman yang penasaran disimak terus, kita akan coba lihat bagaimana hasil dari unboxing hari ini. Oke, ini aku udah buka plastiknya. Kita coba buka, ternyata ini bisa dibuka seperti ini dan ada isinya. Sini ada satu klip ya. Kemudian ada ini yang kedua, aku nggak tahu bedanya, nanti kita lihat lagi. Wow, this is cool. Oke, kita coba ya bagaimana cara menggunakannya. Ini kayaknya dia tempatnya ini include sekaligus untuk charging. Lubang di bawahnya ini ada USB-C, jadi dia kayaknya langsung bisa colok untuk kabel charging. Nah, sebelum saya bahas detailnya, di sini mikrofon ini sebenarnya universal, jadi buat teman-teman yang pakai kamera apapun bisa menggunakan mikrofon ini. Jadi dia nggak bergantung pada brand tertentu, harus kamera merek A, B, C, nggak. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk semua jenis kamera kamu. Dan kemudian juga nggak hanya kamera, ternyata mikrofon ini juga bisa kamu gunakan untuk handphone
phone, dan juga komputer. Jadi kalau teman-teman di sini ada kebutuhan, misalkan broadcasting dengan menggunakan telepon kamu, nah teman-teman bisa menggunakan mikrofon ini juga, ataupun teman-teman menggunakan komputer, ini juga bisa kompatibel dengan komputer kamu. Dan kemudian mikrofonnya juga katanya memiliki digital signal processing support, di mana dia memiliki one key noise reduction. Kemudian support juga terhadap real-time audio monitor. Kemudian bisa di-set secara mono, stereo, ataupun safety mode switch. Dia memiliki 4 level adjustment untuk mengontrol dan juga dengan cara one click mute. Jadi kalau teman-teman mau nge-mute itu bisa tinggal langsung satu kali klik aja. Selain itu juga dia memiliki IPS display yang bisa di-rotate, bisa diputar-putar untuk pengoperasian secara intuitif dan juga penggunaannya. Kemudian dia juga memiliki case yang bisa digunakan untuk storage rechargeable, kemudian juga bisa untuk storing dan juga power monitoring. Selain itu, durasinya bisa mencapai 20 jam, dan kemudian juga bisa kamu gunakan pada saat kamu melakukan charging. Selain itu juga memiliki multifunctional USB-C port untuk charging dan juga monitor. Kemudian dia memiliki low latency, kurang dari 20 menit, kemudian juga working range yang lebih dari 200 meter pada saat open area. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang pasti kan tahu ya, sering banget kita bikin live streaming ataupun kita kadang-kadang ada online meeting. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan Komika yang seri 1 ini karena ini cocok banget buat kamu yang suka banget vlogging, yang suka banget streaming, dan juga untuk kebutuhan online meeting day by day. Misalnya kamu lagi online meeting, kemudian suara kamu terganggu oleh noise di sekitar kamu, itu kan pasti akan mengganggu presentasi kamu. Jadi kalau teman-teman menggunakan Komika yang 1 ini cocok banget buat kebutuhan kamu sehari-hari ataupun kebutuhan kamu sebagai content creator. Dan seperti yang tadi saya bilang, alat ini dia punya sebagai storage tapi juga memiliki kabel untuk charging ke komputer kamu. Dan yang menariknya itu adalah dia memiliki indikator. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada garis birunya itu, ini sebagai indikator apakah mikrofon kamu yang disimpan di sini itu baterainya penuh atau kurang. Jadi kalau teman-teman pas ngeliat, oh kayaknya tinggal 1 garis, ternyata baterainya udah mau habis gitu ya. Dan itu bisa langsung kamu colok aja otomatis. Dan yang menarik pada saat tadi aku unboxing ini menariknya adalah alatnya ini mikrofonnya cukup kecil ya. Karena kalau yang sebelumnya saya punya itu cukup besar, jadi kalau kita taruh nih, kita jepit di sini, itu pernah ada yang terlalu eye-catching, jadi kayak kita kalah eye-catching sama si mikrofon yang kita gunakan. Sedangkan kalau ini tuh kecil dan dia tampak elegan ya, jadi maksudnya ditampilinnya itu tetap cantik, jadi nggak mengganggu busana yang kita gunakan. Dan ini penting banget kalau teman-teman misalkan melakukan vlogging atau apapun itu, kalau mikrofonnya terlalu stand out sendiri kan kadang jadi pertanyaan sama audiensnya, itu apa sih yang nempel di dadanya kok kayaknya terlalu eye-catching banget. Dan di samping sini juga ada tombol on off-nya ya, jadi teman-teman bisa matikan juga kalau misalkan udah nggak mau dipakai lagi, teman-teman tinggal pencet aja, dia akan otomatis mati. Dan kalau mau nyalain tinggal dipencet agak sedikit lebih lama, dia akan nyala lagi. Nah, aku sekarang coba unboxing dari aksesoris di sini. Tadi saya lagi buka dan ternyata ada beberapa. Ini si bulu-bulu kucing, ada 2. Jadi this one is so cute. Ini biasa bulu-bulu kucing itu dipakai untuk menutup si mikrofon supaya noise dari sekitar kita itu hilang. Jadi suara kita bisa lebih clear. Jadi dipakai di dekat di atas mikrofonnya, kemudian baru kita clip on. Jadi ini sangat penting banget supaya suara kamu jauh lebih clear. Nah, kemudian kalau teman-teman di sini bertanya-tanya nih, apa sih bedanya kok ada 3 macam ini ya? Jadi yang pertama, yang ini adalah receiver, dan kemudian 2 ini adalah transmitter. Jadi 2 ini yang akan dipakai sama orang yang akan berbicara. Misalkan saya si narasumber 1, kemudian 1 orang lagi narasumber 2. Nah, kita berdua pakai ini, dan kemudian yang 1 ini, si receiver ini akan ditaruh di atas kameranya dan nanti akan dicolok dengan kabel dihubungkan dengan kamera kamu. Jadi kamera kamu akan merekam audio yang ditangkap oleh dia.
Kemudian di sini ada informasinya juga, misalkan kayak yang mana sih yang aktif, dan kemudian ada suara volumenya gitu ya. Informasi kalau misalkan dia merekam audio atau tidak. Dan kemudian juga nih kalau saya baca-baca tadi di manual booknya, kalau dia warnanya kedip-kedip warna biru, jadi belum di pairing antara transmitter dengan receiver. Jadi kamu harus di pairing dulu supaya dia connect ya. Dan kemudian kalau dia warnanya sudah biru solid seperti ini artinya dia sudah terpairing dengan si receivernya. Nah kemudian kalau merah itu artinya dia mute ya, jadi sudah tidak merekam suara lagi. Dan kemudian ada satu lagi, kalau dia warnanya hijau, itu artinya dia akan di noise, jadi mengurangi noise di sekitar kita supaya suara kita lebih bersih. Nah caranya untuk nyalahin di noise-nya itu tinggal diklik di tombol di bawah on off-nya ini. Jadi ini on off-nya di atas, nah di bawah ini kalau dipencet sekali dia akan keluar warna hijau. Dan kemudian untuk transmitternya sendiri memang tombolnya agak lebih banyak. Di kiri kanan ini akan ada satu tombol untuk volumenya, volume A atau volume B, mau dinaikkan atau diturunkan. Kemudian tombol on off-nya di sebelah sisi samping, dan juga kabel untuk connecting ke kamera kamu. Nah selain itu buat teman-teman yang mungkin menggunakan handphone ataupun komputer yang mungkin portnya sedikit berbeda, teman-teman kemungkinan akan membutuhkan adapter untuk menghubungkan dari Komika ini ke kamu punya alat seperti handphone ataupun komputer. Jadi tinggal ditambah aja kalau memang dibutuhkan. Nah demikian pembahasan saya kali ini. Buat teman-teman yang penasaran belinya di mana, nah teman-teman bisa cek langsung websitenya Komika di bawah ini. Nanti teman-teman bisa langsung transaksi ke sana. So thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.